Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Yani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering ini. Di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pampangan, Ibu Rosida SPD MSI. Saya akan mengadakan wawancara, mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama Bu, langsung saja. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa SMA Negeri 1 Pampangan yang namanya kasus-kasus itu apakah dilema etika atau rujukan moral itu pasti terjadi di SMA. Tinggal kita melihat apakah ini kategori dilema etika atau ini termasuk rujukan moral. Kalau kasus yang di Pampangan itu terjadi dilema etika, berarti dia harus berdasarkan hukum. Mau tak mau kita melibatkan ahlinya di samping kita sendiri. Tetapi kalau kasus itu termasuk kasus dilema etika, cukup SMA Negeri 1 Pampangan beserta stakeholder yang ada di SMA Pampangan yang menyelesaikan. Itu ya Bu ya. Jadi seluruh terlibat ya Bu ya. Ya, seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Pampangan terlibat dalam suatu mengambil keputusan. Ya. Itu ya Bu. Terus Bu, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dan kita katakan, kalau ada kasus berarti kita menganalisa dulu. Kalau kasus ini sudah termasuk dilema etika, berarti kita mau tidak mau harus melibatkan pihak luar. Seperti karena ini dilema etika seperti kita ketahui itu menyangkut masalah hukum, berarti kita minta bantuan kepada pihak kepolisian. Tetapi kalau misalnya itu tadi apa itu termasuk dilema rujukan moral, kita cukup stakeholder yang ada di SMA 1 Pampangan, terus kita analisa dulu masalah itu. Setelah kita analisa, baru kita bisa mengambil keputusan. Ya. Jadi setiap keputusan itu, setiap permasalahan dianalisa dulu baru mengambil suatu keputusan. Iya, biar kita tidak salah langkah. Oke, iya ya. Oke. Berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan kalau dalam kasus, yang pertama seperti tadi, anak melompat pagar, yang mendapatkannya itu adalah guru. Jadi jadi langkah itu guru langsung membawa ke suatu ruangan, yang menyelesaikannya itu pertama guru, setelah guru diskusikan dengan wali kelas, setelah diskusikan dengan wali kelas mungkin dia pendidikan dulu, ya. Tetapi saya tetap memantau. Saya ada di sana, tapi tadi siapa yang mendapatkannya dulu, baru dari guru ke wali kelas, dari wali kelas mungkin ke BK dulu, dari BK ke wakil kesiswaan, tetapi saya tetap mendampingi. Sebelum mengambil keputusan dari mereka itu, dari jenjang-jenjang itu, baru saya bisa melihat, inilah keputusan yang harus diambil. Itu ya Bu ya. Itu langkahnya. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu dari bawah dulu ke sedang, terus meningkat lagi ke di atas. Itu ya Bu ya. Oke Bu, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita lihat situasi. Kalau kasusnya itu dianggap ringan, mungkin kita cukup anaknya kita nasihati, ya kan? Kita buat perjanjian secara lisan. Tetapi kalau itu sudah masuk kasusnya sedang, kita buat surat pemanggilan, istilahnya kita PO, kita panggil orang tuanya,
Kalaupun juga kasus itu sudah termasuk kasus berat ya kepada orang tuanya, kita mengumpulkan semua stakeholder yang ada, terus kita juga mungkin karena terlalu berat mungkin kita juga mengambil pihak dan luar seperti kepolisian. Gitu ya. Berarti setiap mengambil kebijakan suatu keputusan harus berdasarkan dari situasi dan jenjangan-jenjangan gitu ya. Iya. Yang jelas semua stakeholder di seluruh warga SMA Negeri 1 Papangan berturut serta ya Bu ya. Iya. Berpartisipasi dalam pengambilan suatu keputusan. Iya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus di lima etika? Nah, itulah tantangan yang jelas begini. Yang pertama kita lihat kalau ada suatu masalah, kita lihat, oh ini anak ini kenapa dia bermasalah karena oh anak ini lingkungannya seperti ini, oh anak ini seperti ini. Yang paling sama-sama berat itu anak yang tantangannya paling berat anak yang mampu, atau maaf anak yang memang kira-kira ada saudaranya atau ada uaknya yang di sini, sehingga kalau kita mengambil keputusan ada rasa tidak enak. Oh ini ponakan si A, ini ponakan si B, itulah yang tantangannya ya. Tantangannya jadi karakter siswa itu berdasarkan dengan mereka berdasarkan dengan sifat mereka yang di rumah ya begitu ya Bu ya. Oke. Berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang jelas itu tadi sudah saya katakan dari awal ya. Kita lihat permasalahan itu. Kalau dia permasalahan itu ringan, mungkin pada saat itu kita langsung kita selesaikan dengan cara mungkin nasihat segala macam. Tapi kalau permasalahan itu dianggap berat, kita ada yang namanya pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua tidak, kalau misalnya orang tuanya pada saat itu bisa, kalau tidak bisa terpaksa kita menjadwal. Kemudian siapa yang akan menyelesaikan permasalahan itu orangnya, kira-kira pada saat masalah itu ada tidak di tempat. Kalau tidak ada di tempat, otomatis kita bisa pada saat itu diselesaikan. Tapi kalau orangnya tidak ada, terpaksa kita menjadwal. Jadi kita kalau ada masalah itu selalu memanggil orang tua dengan surat pemanggilan ya. Otomatis kita harus berjadwal kalau surat pemanggilan, kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan orang tua. Itu ya, berdasarkan dengan tidak ringan, sedang maupun berat ya. Oke. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lima etika? Yang jelas semua stakeholder yang ada di SMA Pamangan. Semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Pamangan semuanya membantu permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Pamangan. Gitu ya. Jadi seluruh warga SMA Negeri 1 Pamangan, baik dari satpam, kebersihan, mungkin dari tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Dan mungkin juga ada warga masyarakat sekitar dari melibatkan wali siswa gitu ya. Oke. Berikutnya Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lima etika? Yang jelas pembelajaran yang saya dapat itu ternyata di satu tempat itu berbeda. Di tempat ini cara menyelesaikannya berbeda. Karena saya terus terang yang agak kewalahan itu selama di SMA Negeri Pamangan, karena saya di SMA Negeri 2 Pamangan, di SMA Negeri 2 Palembang itu tidak pernah menyelesaikan, tidak pernah menghadapi permasalahan serumit ini. Ternyata di satu tempat dengan tempat lain menyelesaikan satu masalah itu berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Itu ya Bu ya. Jadi setiap pengambilan keputusan harus sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat mana kita berada ya. Terus jangan lupa setiap keputusan tidak kita ambil sendiri, tetapi kita melibatkan semua yang berkepentingan.
ya Pak ya. Jadi seluruh yang berkepentingan harus berpartisipasi. Itulah bekerja sama atau berkolaborasi sesama seluruh masyarakat yang berada di SMA Negeri 1 Pampangan gitu ya Pak ya. Yang jelasnya pasti setiap keputusan harus berpihak kepada murid. Gitu ya Bu ya? Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmayani, SMA Negeri 1 Pampangan, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya bersama Bapak Ones Satma Putra, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pampangan. Saya akan mengadakan beberapa pertanyaan wawancara mengenai keputusan berdasarkan nilai-nilai sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya kami Bapak berkenan untuk diwawancarai sebagai kami untuk melengkapi tugas kami sebagai calon guru penggerak di modul 3.1. Mungkin ini Bu pertanyaannya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam hal ini, baik saya ataupun warga sekolah akan melihat dari segi hukum. Dari segi hukum ini, tentu saja kita akan melihat kasus tersebut adalah sebagai suatu pelanggaran hukum. Maka sudah tentu akan terjadi hal yang disebut dengan benar lawan salah, yang disebut dengan dalam kata lain adalah moral, dan benar lawan benar adalah disebut dengan etika. Nah, hal ini selanjutnya adalah dengan menganalisis apakah keputusan yang akan diambil itu benar lawan benar atau benar lawan salah. Itu ya Pak ya. Jadi setiap keputusan itu Bapak analisis dulu kebenarannya ya Pak ya. Ya, benar. Sesuai dengan paradigma ya Pak ya. Ya. Oke. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi sebelum keputusan itu diambil, kami akan mengumpulkan fakta. Dari fakta-fakta yang sudah terkumpul, baru kita akan mengambil suatu keputusan dan merefleksinya. Semua itu harus dibawa ke dalam doa, diawali dengan penelusuran masalah, kemudian masalah itu diidentifikasi, kemudian utamakan prioritas keputusan berpihak kepada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Oke, itu ya Pak ya. Jadi setiap mengambil keputusan harus berdasarkan fakta-fakta yang ada ya Pak, terutama keputusan itu berpihak pada murid. Benar. Itu ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Adapun langkah-langkah atau prosedur yang diambil yang sudah terjadi di sekolah ini adalah satu. Pertama, menentukan penyebab permasalahan dan menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan setiap keputusan yang dilakukan di dalam doa. Oh ya, ada tiga tadi. Satu, menentukan penyebab permasalahan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Dan ketiga, intinya adalah mengidentifikasi masalah, kemudian diskusi dengan pihak yang terlibat dalam mengambil keputusan. Itu Pak ya. Jadi langkah-langkahnya ada tiga Pak. Menentukan penyebab permasalahan, mengidentifikasi masalah, dan melibatkan diskusi dengan pihak yang
ya Pak ya. Ya. Oke. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kami anggap, katakanlah kami, karena melibatkan semua warga sekolah. Jadi yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini, pertama adalah menelaah siapa yang terlibat, apakah sifatnya urgen, kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi dengan membayangkan sosok panutan atau yang diidolakan. Jadi dengan berdasarkan itu, maka kita akan mengambilkan keputusan sesuai dengan apa yang diidolakan oleh anak yang bermasalah tersebut. Itu ya Pak ya. Jadi dengan melibatkan siapa yang terlibat, mungkin di situ ya Pak ya, mungkin siswa atau guru atau bahkan wali siswa yang kita libatkan untuk mengambil suatu keputusan yang urgen tadi Pak ya. Terus Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya adalah kita itu mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Artinya ditentukan secara adil dari kedua belah pihak ini. Kemudian di saat keputusan diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak sekolah, jadi bagi anggota lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa, jadi tidak ada yang diistimewakan dalam hal ini. Ya Pak ya, jadi mengambil keputusan itu harus seimbang ya Pak ya, tidak ada yang istimewa atau diistimewakan. Benar. Oke, itu ya Pak. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi di sini kami membagi masalah itu ke dalam 3 poin. Yang pertama masalah berat, yang kedua masalah sedang, yang ketiga masalah ringan. Untuk masalah yang ringan, kami ambil keputusan secara spontan. Dan untuk yang masalah yang sedang, jadi kami melihat dulu atau meneliti berdasarkan fakta yang terjadi dan diambil keputusan secara spontan. Dan kasus masalah yang terakhir barangkali yang berat, kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, menelusuri fakta-fakta itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil dan melaksanakan keputusannya yang tidak merugikan salah satu pihak. Ya, Pak, ya. Jadi setiap permasalahan itu dikelompokkan dulu ya Pak, ada yang ringan, sedang atau berat. Jadi Ya. mengatasinya berdasarkan dengan kelompok-kelompok tersebut ya Pak ya. Ya, begitulah. Oke. Ini Pak, berikutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang terlibat di sekolah kami untuk mengambil suatu keputusan adalah melibatkan semua warga sekolah, baik itu siswa, wali murid, guru-guru, tenaga tata usaha, dan tenaga keamanan sekolah. Jadi semuanya dilibatkan dalam pengambilan keputusan supaya mendapatkan keputusan yang adil. Iya Pak ya. Jadi dilibatkan semua warga sekolah, semuanya dilibatkan ya Pak. Ya, benar. Dari penjaga sekolah, kebersihan sekolah maupun tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Ya. Begitu Pak ya. Semuanya jadi dilibatkan semua warga sekolah. Bahkan mungkin wali siswa juga dilibatkan Ya, ya Pak ya untuk begitu mengambil juga. suatu keputusan. Oke.
Mungkin ini yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Jadi setiap pengambilan keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijakan dan berpihak kepada publik. Setiap pengambilan keputusan pasti akan memiliki risiko. Jadi berdasarkan itu, maka dibuatlah keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi. Barangkali itu saja yang dapat dari Itu ya Pak ya. Intinya Pak, berarti dalam setiap kita pengambilan keputusan kita harus keputusan itu harus berpihak pada murid, gitu ya Pak ya. Ya, benar. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya Ya, terima bersedia kasih. untuk kami wawancarai. Saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Yani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini saya bersama Bapak saya Bicara, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jambu Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih, Pak, Iya. telah diberi kesempatan. Di sini mungkin saya akan mengadakan wawancara atau mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya, Iya. mengenai bagaimana cara Bapak mengambil suatu keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai sebagai pemimpin. Langsung saja ya Pak, di pertanyaan pertama. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sekolah SD 2 Jambu Ilir itu tidak ada kasus karena siswanya itu sedikit. Ya, dalam satu kelas itu sekitar ada yang 11, 10, ada yang 8 orang. Ada kelas 6 itu dia 28 orang. Begitu mudah menanganinya, kecuali kalau siswa itu banyak dalam kelas itu sering ada kasus-kasus. Iya, jadi tidak terlalu ada kasus ya Pak ya? Iya, karena di ruang itu sedikit siswanya. Karena siswanya sedikit ya, ada Iya. 10. Mungkin bisa digambarkan ada berapa jumlah keseluruhannya? 94. Oh, 94 Iya. siswa Pak ya? 6 rombongan kelas. 6 rombongan kelas ya? Iya. Oke. Terus Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, umpamanya kita menentukan masalah KKG umpamanya di SD 2 Jambu Ilir, kita tidak mengumpulkan anggota guru tersebut, mempersiapkan konsumsinya, sudah itu petugas-petugas di guru tersebut. Ya, Iya, begitu ya Pak ya? iya, secara musyawarah. Ya, musyawarah. Mungkin melibatkan semua warga, Termasuk komite juga. Iya. guru, Iya. dan komite, mungkin juga wali siswanya juga ya Pak ya? Wali siswa ada yang di samping-samping sekolah itu. Itu ya Pak ya? Iya. Terus Pak, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau udah mengambil keputusan itu paling tidak gitu, Pak, saya kan Pak sekolah harus melibatkan bendahara. Iya. Sudah itu mengajak musyawarah dulu. Sudah itu wali siswa, komite juga dalam mengambil keputusan, umpamanya mengenai pembersihan atau pembangunan sumur untuk yang bersih kan. Oke. Nah, jadi kita melibatkan masyarakat di situ. Oh iya, begitu ya Pak ya? Iya. Semuanya dilibatkan ya, Iya. baik dari guru, wali siswa, komite, Iya. maupun masyarakat Masyarakat. sekitar ya Iya. Pak ya, dilibatkan semua.
Oke, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau dalam kesimpulan itu kalau kita membuat suatu keputusan itu harus berdasarkan musyawarah. Iya. Dengan musyawarah itu kan berarti keputusan orang banyak bagus sebenarnya. Iya. Berlandaskan dengan asas musyawarah, Musyawarah, ya, Pak, ya? iya. Mengambil suatu keputusan itu berdasarkan dengan Musyawarah. keputusan bersama, gitu ya Pak ya. Terus Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Nah, yang tantangan ini kalau untuk bagi Bapak itu jarak jauh. Nah, paling tidak itu ada tempat guru, tempat rumah dinas. Kalau jauh kan jarak, ya guru di situlah yang efektif di situ. Tidak kejaran di waktunya. Nah itu tantangannya. Tantangannya Pak ya, karena jarak yang jauh. Jarak gitu jauh ya. ya, 2 jam lebih. Gitu. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kebutuhannya mendesak, itu langsung diputuskan. Mengapa? Karena kalau berlarut-larut akan memperpanjang masalah. Umpamanya ada siswa berkelahi, putuskan situlah, jangan melibatkan orang tuanya. Jadi saling maaf di situlah. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau permasalahan mendesak harus diputuskan Iya. sesegera mungkin. Segera gitu ya, Pak mungkin. ya. Iya, jangan Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada gurunya, apa diajak musyawarah, ikut. Itu yang mempermudah. Sudah itu gurunya penduduk daerah situ. Ya, jadi kehadirannya penting ini. Udah itu komite ikut berperan, masuk kades juga. Masyarakatnya membantu semua. Gitu. Ya, jadi Iya. semuanya terlibat ya Pak ya. Iya, terlibat. Di lingkungan sekitar sekolah itu semuanya terlibat dari Iya. guru, komite maupun petugas petugas yang ada di Iya, tempat. mendukung semua. Mendukung semua ya Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, pengalaman yang saya ambil selama ini di dalam bermusyawarah itu, pertama kita berpikir sendiri. Nah, berpikir sendiri, sudah itu baru ajak musyawarah. Ya, kita mengambil keputusan dulu, baru diajak musyawarah. Nah, itu mana yang terbaik. Jadi kita berpikir dulu, Iya. sudah tahu permasalahannya, baru kita bermusyawarah dengan teman sejawat, Teman mungkin sejawat. atau dengan bawahan Bapak Iya. ya, dengan guru-guru tadi, baru pengambil suatu keputusan, begitu ya Pak. Cuma kita memberikan solusi dulu. Iya. Berarti ada solusinya dari Iya. permasalahan, dari setiap permasalahan pasti ada Ada solusinya solusi. ya Pak ya. Iya. Oke, gitu ya Pak ya. Oke. Tapi yang jelas yang pasti setiap keputusan itu pasti berpihak kepada murid. Itu ya Pak. Pihak pada murid, benar. Supaya siswa itu nyaman belajar. Nah, iya. Itu saja Pak. Terima Iya. kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ya Pak ya.